Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTubeku semuanya? Senang sekali bisa kembali lagi bertemu dengan Anda bersama saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan. Baik kawan-kawan, kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara merubah air baku ber-TDS 1100 menjadi 3 jenis air. Ada seorang yang bertanya kepada saya, bagaimana cara mengolah air bakunya yang TDS-nya 1100 ppm. Fisik airnya jernih, bening, tapi dirasanya adalah sedikit asin atau airnya kategori jenis air payau, dan dia ingin membuat air bakunya itu sebagai bahan baku di depot air minumnya, dan dia ingin membuat 3 jenis air yang bisa dijual di depot airnya, yaitu air mineral, kemudian air RO, dan air bioenergi atau bioalkali. Dia juga memiliki beberapa sumber daya, yaitu dia punya genset berkapasitas 10.000 watt dan juga punya 25 membran bekas yang masih bagus dengan kondisi sekitar 95% yang dia dapatkan dari hasil limbah AMDK milik saudaranya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita kepada materi pokok, bagaimana cara merangkai step by step untuk skema instalasi pemipaan WTP untuk pengolahan air sumur yang ber-TDS 1100 ppm tersebut. Baik, kita awali dari air sumur. Air sumur yang akan kita olah sebagai air baku, kita hisap ke pompa hisap yang pertama, yaitu pompa dengan kecepatan air sekitar 40 sampai dengan 45 liter per menit. Kemudian keluaran dari pompa itu diarahkan pipa kepada 3 tabung FRP dengan kepala softener yang berisikan zeolit, kation, dan anion. Karena menggunakan kepala softener dan juga bakal sering diregenerasi, maka kita pasang juga tangki brainer dan dihubungkan ketiga selang dari brainer ke 3 kepala softener untuk proses regenerasi. Kemudian kita pasangkan juga pipa di saluran limbah dari ketiga FRP ini untuk proses pembuangan limbah dari pasrin dan backwash. Nah, pemasangan 3 tabung FRP ini adalah menggunakan sistem softener yang sekaligus sebagai proses demineralisasi dari water treatment awal sebelum akhirnya nanti disimpan di dalam tangki penampungan air baku pertama. Air hasil di tangki baku pertama ini diharapkan selain menstabilkan kualitas air, juga bisa menurunkan nilai TDS air baku yang 1100 ppm. Optimis kita bisa turunkan menjadi 700 ppm sampai 500 ppm. Nah, jangan lupa Anda pasangkan radar tangki untuk mematikan pompa dari sumur ketika di tangki baku penampungan air yang pertama ini airnya penuh. Nah, untuk kapasitas tangkinya sendiri Anda bisa menggunakan tangki 3000 atau 2000 liter. Kemudian air hasil dari tangki baku pertama yang sudah turun nilai TDS-nya itu lalu dihisap oleh pompa joki dan masuk kepada mesin RO yang memiliki 3 buah membran 2000 GPD atau mesin RO 6000 GPD. Nah, di mesin RO 6000 GPD ini kita isi dengan 3 buah membran 2000 GPD yang bekas limbah tadi, yang masih 96% kondisinya atau 95%. Nah, di sini TDS air yang dari hasil tangki baku pertama diturunkan oleh membran. Nah, di sini kita memprediksi dari 700 atau misalnya
500 ppm ini air akan turun, kita harapkan di bawah 100 ya. Jadi antara 80 sampai 90 ppm kemungkinan air akan keluar di sini. Di mesin RO-nya juga kita pasang dari setiap jalur air bersih, dari setiap membran kita pasangkan flow meter khusus memonitor jalur air bersih. Jadi kita bisa mengetahui mana membran yang masih banyak airnya dan mana membran yang sudah sedikit airnya. Nah, untuk air kotornya kita cukup pasang satu flow saja. Jadi itu kenapa di mesin RO-nya kalian lihat ada banyak dipasang flow meter. Dan juga kita pasangkan TDS meter di panel kontrol untuk mengetahui berapa TDS air yang dihasilkan dari mesin RO ini dalam mengolah air yang TDS-nya sekitar 700 sampai 500 ppm tersebut. Kemudian air yang sudah bersih kita pasangkan jalur pemipaannya menuju tangki baku penampungan hasil air RO yang sudah bersih. Kemudian dari situ kita akan pasangkan juga limbah air kotor dari mesin RO ini, yang mana air limbahnya kita arahkan kembali ke dalam sumur agar terjadi pencampuran antara air limbah dengan air sumur yang keluar dari mata airnya, sehingga kita bisa lebih hemat air. Oke, sekarang kita masuk kepada jalur berikutnya, yaitu kita pasangkan pompa setelah tangki baku hasil air RO mesin RO pertama. Lalu kita pasangkan instalasi pemipaannya ke satu tabung FRP yang berisi karbon aktif sebagai stabilisator untuk jalur air mineral. Karena FRP ini menggunakan kepala softener, maka kita pasang juga tangki brainer untuk meregenerasinya. Kemudian dari tabung FRP air diarahkan ke lampu ultraviolet pembunuh kuman. Di sini kita bunuh kumannya sebelum airnya didistribusikan kepada 3 housing filter. Di 3 housing filter ini disaring lagi sedimentasi yang mungkin terjadi, lalu diarahkan ke 3 cabang pengisian botol. Nah, di sini untuk pemasangan jalur distribusi air RO kualitas 2 atau saya sebut juga dengan air mineral, karena air RO yang masih kandungannya tinggi, yang masih mengandung beberapa unsur mineral di dalamnya selesai. Nah, jadi air RO yang dari mesin RO tahap pertama ini hanya menurunkan TDS, tidak bisa rendah di bawah dari 10. Makanya di sini saya gunakan sebagai jalur untuk pendistribusian air yang kualitasnya masih jelek kalau dikatakan ini sebagai air RO. Tapi jika ini masuk dalam kategori air mineral, iya, karena memang kualitas airnya di sini sudah tidak asin lagi, sudah tidak payau lagi, dan kualitas airnya di sini TDS-nya sudah sangat rendah, yaitu biasanya didapat TDS-nya sekitar 80 sampai dengan mungkin bisa jadi 70 ppm seperti itu. Baik, sekarang kita masuk kepada tahap yang ketiga dari WTP, yaitu kita pasangkan lagi pemipaan dari tangki hasil air RO tahap pertama kepada mesin RO tahap kedua, yang di sini kita berharap TDS air yang kita dapat mungkin 90, 80 atau 70 ppm itu kita turunkan lagi hingga menghasilkan air dengan TDS yang sangat rendah lagi, mungkin bisa jadi sekitar 20 atau mungkin 10 ppm. Nah, di sini airnya kita simpan dalam wadah penampungan sekitar 2000 liter yang menggunakan tangki 2 kali 1000 liter. Kok kecil sekali? Karena memang itu yang ada waktu saya mendesain gambar ini. Karena ini adalah permintaan, ya terpaksa harus kita buat sesuai dengan permintaan dari pemesan gambarnya. Oke, untuk air limbah kita akan buangkan air limbahnya ke tangki baku penampungan
yang pertama, kemudian air hasilnya dari 2 kali tangki 1000 liter ini kita masukkan kepada pompa, lalu pompa kita hubungkan kepada 2 tabung FRP berkepala softener yang berisikan karbon aktif tabung pertama dan korosek tabung kedua. Karbon aktif untuk menetralisir bau, warna dan rasa, dan korosek untuk menaikkan kembali pH. Lalu dari 2 tabung FRP ini air lalu dikirim ke lampu ultraviolet pembunuh kuman, yang kemudian dari lampu ultraviolet pembunuh kuman dinetralisir lagi menggunakan 3 housing filters untuk menetralisir sedimentasi dari air yang akan dikirim ke 3 cabang pengisian botol. Nah, di tempat pengisian botol inilah di mana air RO kualitas 1 didistribusikan. Nah, kualitas air RO kualitas 1 ini ber-TDS-kan air sekitar di bawah dari 20 ppm dan mungkin saja bisa jadi di bawah dari 10 ppm. Baik, kita masuk kepada WTP selanjutnya. Dari tangki penampungan RO tahap kedua, air dilanjutkan dihisap oleh pompa menuju 2 tabung FRP yang berisi kation dan anion. Di sini kita masuk kepada tahap demineralisasi tahap kedua. Di sini diupayakan TDS-nya harus bisa didapatkan 0 keluar dari demineralisasi ini. Lalu air kita simpan di dalam 2 tangki 1000 liter yang kita pasang secara paralel. Nah, di 2 tangki stainless 1000 liter ini air demineralisasi disimpan untuk kemudian nanti kita arahkan kepada jalur pendistribusian, yaitu kita dorong dengan pompa menuju 2 tabung FRP kembali yang berisi karbon aktif sebagai penstabil rasa, bau, dan warna, dan juga korosek dan biokramik sebagai mineralisasi atau penstabil pH dari air yang sudah ber-TDS-kan 0. Kemudian air kita arahkan ke lampu ultraviolet pembunuh kuman, kemudian dari lampu ultraviolet kita arahkan lagi ke 3 housing filter sebagai finishing akhir untuk menahan sedimentasi mungkin terjadi di dalamnya. Lalu kita arahkan ke 3 kamar pengisian atau 3 cabang pengisian botol. Nah, di jalur pengisian botol yang ketiga ini adalah jalur pengisian untuk air TDS 0 yang sudah distabilkan pH-nya dan diberikan juga mineral di dalamnya. Jadi ini adalah penyaringan inti dari water treatment project yang mengubah air dari 1100 ppm menjadi 3 jenis air. Nah, air dengan TDS 0 bermineral inilah yang menjadi inti dari 3 jenis pengisian air, 3 jenis model air tersebut. Baik kawan-kawan, itulah dia rangkaian alur diagram instalasi WTP dari solusi pengolahan air 1100 ppm menjadi 3 jenis air yang bisa dimanfaatkan untuk dikomersialkan. Jadi dari mulai air mineral dengan bahan baku RO tapi menggunakan membran bekas, memanfaatkan membran bekas, kemudian air RO quality nomor 1 dengan memanfaatkan penurunan dari hasil RO tahap pertama dan di RO kan kembali hingga menjadi airnya TDS-nya lebih rendah lagi. Kemudian setelah itu air yang TDS-nya sudah rendah dimasukkan lagi dalam sistem demineralisasi menggunakan kation anion hingga dihasilkan air dengan TDS 0 yang rendah, kemudian distabilkan menggunakan mineral beralkali hingga agar pH-nya lebih stabil. Nah, ini adalah konsep kawan-kawan yang sudah saya buat untuk teman saya itu. Nah, secara ilmiah mungkin bisa dipertanggungjawabkan, tapi mungkin butuh analisa lebih lanjut karena bagaimanapun praktek di lapangan itu lebih mendukung kuat dari sebuah konsep.
pemikiran. Nah, jadi kawan-kawan yang ingin mencoba mengolah air dengan TDS tinggi tapi takut atau sedikit merepotkan dengan proses softenerisasi atau demineralisasi karena mungkin keterbatasan bahan-bahan chemical, mungkin kalian bisa menerapkan konsep ini menggunakan RO berlapis dan kemudian sistem demineralisasi untuk bisa menghasilkan beberapa jenis air. Sebetulnya ini adalah step by step dari beberapa WTP atau project yang kita belokkan. Nah, misalnya contoh seperti tadi, itu ada air yang sudah di demineralisasi di tahap pertama, TDS dari 1000 turun jadi 700-an, kemudian di RO-kan turun menjadi TDS di bawah 100, dan itu kan pasti sudah bisa dimanfaatkan daripada yang 1000 tadi, bisa dijual mungkin sebagai air bahan baku untuk mandi, masak ya. Nah, untuk air minumnya diturunkan lagi dengan RO. Nah, itu untuk air minum quality number 1 ya. Jadi TDS-nya sudah sangat rendah lagi. Mau yang lebih high end, yang lebih besar lagi, dipasangkanlah RO di dalam demineralisasi. Jadi air RO-nya diturun lagi oleh demineralisasi hingga hasilnya dihasilkan air dengan TDS 0. Nah, TDS 0 ini distabilkan dengan karbon aktif, kemudian distabilkan lagi dengan penstabil pH seperti korosek, bioalkali, biokeramik ya. Jadi hingga didapat air yang walaupun TDS-nya 0 tapi rasa airnya enak. Baik kawan-kawan, itulah tadi sekelumit penjelasan bagaimana cara pengolahan air dari TDS 1100 ppm menjadi 3 jenis air yang bisa dijual dan dikomersialkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian. Jika kalian penasaran, silahkan kalian tulis pertanyaan di kolom komentar, dan jika kalian silahkan like, dan jika ini bermanfaat silahkan share. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan kalian subscribe channel saya untuk mendapatkan informasi berikutnya dari video-video saya. Terima kasih banyak atas segalanya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Taufik Ramadan si tukang air Medan berpamit mundur. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.